Oke, baik semuanya sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Trisakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kali ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi yang sangat fantastis, yang sangat luar biasa pastinya, dimana ini langsung datang dari orang nomor wahid, orang nomor satu di Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, di mana beliau mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat membuat publik mengkritik ya, karena beliau mengeluarkan bansos ya, di era musim-musim politik ya, dimana kita ketahui memang Pak Jokowi ini bukan sebuah incumbent, Pak Jokowi memang tidak mencalonkan sebagai presiden karena memang sudah 2 periode. Tapi di sini ada putra mahkota yang menjadi calon wakil presiden. Apakah keputusan beliau atau kebijakan beliau itu untuk menaikkan elektabilitas sang putra mahkota atau seperti apa? Yang pasti beliau mengucurkan dana 11 triliun. 11 triliun untuk bantuan sosial, dan anehnya Menteri Sosialnya tidak dilibatkan. Nah, kita baca beritanya ya. Saya lansir dari CPN Indonesia. Ekonom ini kritik BLT Jokowi 600.000 ini jawab pemerintah. Nah, kita baca. Jakarta, CPN Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program bantuan sosial baru berupa bantuan langsung tunai menjelang masa pemilihan Presiden 2024. Anggaran yang dikeluarkan untuk bansos bernama BLT mitigasi risiko pangan itu akan menyerap anggaran 11,25 triliun. Ya, semoga ini tepat sasaran, benar-benar kepada orang-orang yang membutuhkan, benar-benar kepada orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan. Khawatirnya ini dimanfaatkan untuk kepentingan pilpres, karena kita memang tidak tahu gitu kan ya. Kita harus sama-sama menjaga, kita harus sama-sama mengawasi, karena ini bukan uang dari pribadi Pak Jokowi, tapi ini memang bantuan dari negara. Artinya ini uang negara, uang rakyat. Pengadaan program BLT jelang Pilpres 2024 dan di tengah pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menurut pemerintah masih tinggi di level atas 5%, itu pun mendapat sorotan dari masyarakat, terutama terkait urgensinya. Ekonom Center of Food, Energy and Sustainable Development, Rusli Abdullah, menjelaskan untuk memahami langkah Jokowi mengeluarkan BLT di tengah masih kuatnya tingkat konsumsi masyarakat, itu bisa dijelaskan menggunakan teori political budget fiscal. Teori itu menjelaskan bahwa utaati anggaran jelang masa pilpres atau pemilu untuk program BLT memang polanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan politik dari pihak yang tengah memegang kekuasaan pemerintahan. Ini adalah kebijakan fiskal ketika tahun politik atau menjelang tahun politik, dalam hal ini adalah pemilu, itu akan cenderung digunakan untuk mendukung program-program yang bisa mendongkrak elektabilitas, kata Rusli kepada CBN Indonesia. Rusli membenarkan memegang kekuasaan saat ini yaitu Presiden Joko Widodo memang tidak menjadi peserta pemilu lagi saat ini karena sudah 2 periode memimpin, dan juga bukan merupakan ketua umum partai atau elit partai politik peserta pemilu. Namun, ia mengingatkan anak Jokowi menjadi peserta pemilu dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 yang mendampingi Prabowo Subianto. Maka tak heran program itu pun dikeluarkan pada penghujung masa pemerintahannya. Jadi kalau menurut ekonom ini, tujuan dikeluarkannya BLT itu tidak lain untuk menaikkan atau mendongkrak sebuah elektabilitas. Siapa yang dimaksud? Kalau dalam pembahasannya memang Pak Jokowi tidak mencalonkan diri karena memang sudah tidak bisa, yang dimaksud mungkin putra mahkotanya gitu ya. Tapi masyarakatlah yang bisa menilai. Tapi masalahnya di sini ada putra beliau, Gibran Rakabuming Raka, yang memang wakil
presiden, sehingga ini sebetulnya ada intensi dari incumbent untuk dorong political budget fiskal untuk menaikkan elektabilitas 02 karena ada putra beliau Tegas Rusli. Jadi kalau menurut Rusli ini bantuan langsung tunai itu dikeluarkan padahal konsumsi masyarakat masih cukup tinggi di angka 5%, itu dikeluarkan tidak lain biar masyarakat itu mengira kalau bantuan itu dari Pak Jokowi, sehingga ada belas kasihan mungkin nanti masyarakat untuk menaikkan elektabilitas dari putra mahkotanya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu Rusli menekankan yang penting dilakukan saat ini ialah pengawasan dari pelaksanaan program yang makan anggaran negara itu. Ya memang yang harus kita lakukan sekarang itu pengawasannya. Ya, jangan sampai itu digunakan atau diarahkan kepada orang-orang yang memang secara finansial tidak membutuhkan, tapi untuk menaikkan elektabilitas itu tadi. Sebab empiris political budget cycle menurutnya diterima bukan atas dasar daya beli masyarakat, melainkan berbasiskan pemilih potensial dari si pemberinya. Nah, ini yang kita khawatirkan, yang kita harus jaga. Jangan sampai yang dimaksud menggunakan anggaran negara, programnya BLT, tapi sasarannya adalah orang-orang yang memang basisnya dia, orang-orang pendukungnya dia. Itu yang kita harus awasi. Jadi teman-teman sekalian, itu yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan menjelang pemilihan presiden. Memang bantuan itu bagus, ya bagus, tapi jangan sampai dengan bantuan ini mengatasnamakan pribadi seperti yang kapan hari kita ketahui bersama kalau Pak Presiden membagikan sembako-sembako bantuan Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau memang itu menggunakan uang pribadi boleh, tapi kalau misalkan itu menggunakan uang rakyat, menggunakan APBN, ya jangan mengklaim itu pemberian pribadi ya, karena memang itu uang negara yang harus dikembalikan ke negara. Nah, yang harus kita ketahui teman-teman sekalian, ini perlu kita edukasi masyarakat ya, masyarakat pada umumnya yang menerima BLT ini harus diketahui siapapun yang menerima BLT itu bukan bantuan secara perorangan, bukan diklaim ini bantuan Presiden Joko Widodo, bukan, tapi ini bantuan dari pemerintah ya, bukan secara perorangan. Jadi jangan sampai merasa nanti punya balas budi untuk diarahkan kepada pilpres. Jadi intinya di sini kita harus jelaskan kepada masyarakat kalau bansos itu program pemerintah dan itu bukan klaim secara personal, artinya tidak ada kaitannya dengan pilpres. Entah yang mendapatkan BLT mau memilih 01, 02, 03, itu tidak ada kaitannya. Jangan sampai bansos ini nanti yang menerima harus memilih ini, enggak, itu enggak ada ikatannya. Jadi itu yang perlu diingatkan, perlu disampaikan bahwa tidak ada kaitannya bansos itu dengan pilpres. Jangan sampai karena Anda mendapatkan bantuan BLT, Anda harus milih salah satu dari paslon, itu enggak benar. Itu murni uang rakyat kembali untuk rakyat, bukan dari personal seorang pemimpin negara. Mungkin itu saja dari saya, kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.